Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hikmah dari Tadris IPSA UIN Suska Riau. Dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD pada mata kuliah Landasan Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, mengenai pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber dari sosiologi yang meliputi interaksi guru-guru dan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat suatu bangsa. Ada 3 macam norma kehidupan bermasyarakat, yaitu paham individualisme, paham kolektivitas, dan paham integralistik. Landasan sosiologis pendidikan yang dianut di Indonesia yaitu paham integralistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan yang terdiri dari manusia sebagai individu bermasyarakat dan berbudaya. Yang kedua, proses sosialisasi. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Yang keempat, pendidikan merupakan suatu peranata sosial. Yang pertama, manusia sebagai individu, bermasyarakat, dan berbudaya. Pada dasarnya, manusia termasuk makhluk individu yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan orang lain. Ciri khas itu dapat dilihat dari pola pikir, sifat, serta sikap yang mendominasi dalam dirinya. Manusia juga merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat sesuai dengan ungkapan Aristoteles yang mengatakan bahwa makhluk sosial merupakan zoon politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lainnya. Syahbani 2012. Masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu yang mereka anut, sehingga berbentuk suatu norma yang menjadi ciri khas masyarakat yang bersangkutan. Ciri khas dari suatu masyarakat ini yang akhirnya disebut dengan kebudayaan. Menurut Kunco di Raningrad, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang menjadikannya milik dari manusia dengan belajar. Syarifuddin 2012 halaman 156. Yang kedua, yaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi yaitu suatu cara hubungan antar individu atau antar kelompok atau individu dengan kelompok yang menimbulkan bentuk hubungan tertentu. Proses sosialisasi dimulai dari interaksi sosial, dan dalam proses sosial selalu terjadi interaksi sosial yang didasarkan pada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Sosialisasi dalam pendidikan, guru perlu menciptakan situasi, terutama pada dirinya sendiri, agar faktor-faktor yang mendasari sosialisasi itu muncul pada diri siswa. Misalnya, guru bisa menjadi contoh dalam berperilaku agar ditiru, diidentifikasi, dan siswa merasa simpati kepadanya. Yang ketiga, yaitu pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Pendidikan identik dengan sosialisasi dan enkulturasi, karena dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya. Menurut Peter, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Kamanto, tahun 1993. Dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dilakukannya, serta peranan-peranan yang harus dilakukan oleh orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah
suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, pendidikan merupakan suatu pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Adi Wikarta, tahun 1988. Dalam pendidikan juga terdapat yaitu suatu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk menghantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui pranata pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi diselenggarakan, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakat berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan perpindahan. Menurut Bruckover, ada 4 pokok bahasan dalam sosiologi pendidikan, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggota. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan sekelompok sosial lain dalam komunitasnya. Implikasi landasan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Melalui pendidikan, diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pokok sosiologi pendidikan ada 3, yaitu fungsi eksplanasi, fungsi prediksi, dan fungsi utilisasi. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional. Ciri unik masyarakat Indonesia ada 2. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya, sifat dasar masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial jajahan yang seringkali memiliki sub-kebudayaannya sendiri. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi. Yang ketiga, anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan konsensus di antara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. Yang keempat, di antara kelompok relatif sering mengalami konflik. Yang kelima, terdapat saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lain. Yang ketujuh, integrasi sosial sukar tumbuh. Dalam proses sosialisasi, ada 4 faktor yang menjadi dasar interaksi antar individu satu dengan individu yang lain. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Yang keempat, faktor simpati.